بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Grand MBA kita dan tadabburnya pada suratul A'raf ayat ke-96. Silakan dibuka suratul A'raf ayat ke-96. Baik, kami baca, silakan jemaah mengikuti bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Baik, kami bacakan terjemah secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, ayat 96 surah Al-A'raf. Sesungguhnya merupakan garansi dari Allah Subhanahu wa taala untuk merangsang, memotivasi hambanya di dunia ini, bagaimana supaya iman dan takwa menjadi hiasan yang menyatu pada diri setiap orang, di mana garansi yang dimaksudkan adalah keberkahan, baik yang bersumber dari langit maupun dari bumi, adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan Allah berikan. Berbicara tentang berkah, sesungguhnya inilah rahasia dari karunia yang Allah berikan kepada seseorang atau sekelompok orang, di mana kemudian orang tersebut bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia ini, yang mana sesungguhnya bila dicermati secara serius, bahwa apa yang dilakoni oleh setiap orang di dunia ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap hari terus seperti itu, dengan aneka ragam bentuknya, tujuannya sama. Bagaimana supaya bisa merasakan dan menikmati kebahagiaan itu. Baik aktivitas yang dia lakoni adalah merupakan hal yang biasa-biasa saja, dalam artian banyak orang yang melakukan hal yang sama, maupun sampai kepada tingkat hal-hal yang unik, sampai ke tingkat sangat ekstrim,
dengan resiko yang luar biasa. Kalau ditelusuri lebih jauh, ya sama juga. Tujuannya bagaimana supaya bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup itu. Dan 3 hal yang paling banyak mempengaruhi orang di dunia ini dalam sejarah panjang perjalanan manusia sebagai anak tangga untuk bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, yang dikenal dengan 3 tah: harta, tahta, dan wanita atau pasangan hidup. Inilah yang paling banyak mendominasi pikiran alam bawah sadar manusia, bahwa tanpa hal ini orang tidak akan mungkin bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang karenanya fokus perhatiannya, aktivitas kesehariannya adalah bagaimana bisa mendapatkan hal tersebut. Sebab dia yakin, seyakin-yakinnya tidak akan mungkin bisa tenang, tidak akan mungkin bisa bahagia tanpa poin-poin yang kita sebutkan tadi. Sehingga sampai kepada tingkat ada orang yang menghalalkan segala cara, siap mempertaruhkan apa saja demi dan untuk mendapatkan hal itu. Namun realitas membuktikan bahwa ternyata kebahagiaan yang mereka cari tidak kunjung-kunjung ditemukan. Saya sering mengangkat beberapa contoh kasus. Satu di antaranya, saya tidak tahu antum generasi milenial masih sempat dengar kabarnya Putri Lady Diana. Pernah dengar ya? Belum. Ya? Belum lahir malah. Lady Diana ini adalah simbol kecantikan wanita di zaman modern. Dia adalah istri Pangeran Charles. Tahu Pangeran Charles? Pangeran di Inggris, calon raja yang akan menggantikan ibunya nantinya. Lady Diana ketika berkunjung di Indonesia dan sempat ke Keraton Yogyakarta, ada seorang abdi dalam di keraton itu diwawancarai oleh wartawan, saya lupa apa Tempo atau Gamma waktu itu, yang menanyai bagaimana pendapatnya tentang kecantikan Lady Diana itu. Dia katakan luar biasa. Saya belum pernah menemukan wanita secantik ini. Sampai dia gambarkan kalau makan nasi, minum air itu kayak kelihatan butiran-butiran nasi itu mengalir di tenggorokannya. Iya, dia sampai menganalogikan seperti itu, saking cantiknya wanita ini. Dan ini dilulakan oleh semua orang, semua wanita. Sehingga sekali muncul gambarnya Lady Diana di media, surat kabar, majalah, atau apa saja, itu dapat dipastikan besok salon dan tukang jahit akan ramai. Sebab kenapa? Wanita tiba-tiba kepingin merubah rambutnya, modelnya kayak rambutnya Lady Diana yang muncul semalam di media. Dia kepingin punya baju, rok, celana persis seperti yang dipakai oleh Lady Diana karena kelihatan cantik betul. Padahal di model kayak apapun rambutnya, baju apapun yang dipakai itu pasti kelihatan cantik karena memang dasarnya sudah cantik. Dan inilah yang diperistrikan oleh Pangeran Charles. Dan diberitakan oleh semua berita dunia, inilah simbol pernikahan di zaman modern pada abad ke-20. Paling ramai, luar biasa jumlah tamu yang datang ketika itu. Sehingga orang mengatakan inilah prototipe pasangan ideal. Istrinya sangat cantik,
suaminya adalah pangeran, calon raja yang ibunya masuk dalam daftar 20 wanita terkaya di dunia. Dia juga sudah punya anak 2 orang, gagah lagi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata pasangan ini berantakan di tengah jalan. Mereka harus pisah. Dan tragisnya, Lady Diana mati dalam keadaan kecelakaan, terlepas dari ada yang mengatakan itu rekayasa, memang sengaja dibunuh, sebab dia lagi berjalan berdua dengan laki-laki selingkuhannya, sebagai refleksi kejengkelan karena suaminya melakukan hal yang sama. Yang tragisnya, suaminya justru selingkuh dengan wanita bukan saja tidak lebih cantik dari Lady Diana, mendekati saja tidak, bahkan umurnya lebih tua dari Pangeran Charles. Ini hanyalah gambaran betapa yang namanya kalau keberkahan itu tidak ada dalam hidup, apapun yang kamu miliki tidak akan mungkin bisa bahagia. Itu akan omong kosong. Tapi sebaliknya, kalau keberkahan ada, betapapun sedikitnya karunia menurut kacamata manusia pada umumnya, orang itu akan bahagia, akan enjoy, akan nikmat hidupnya. Ini akan melahirkan ketenangan yang luar biasa sesungguhnya. Sama halnya di generasi milenial sekarang ini, membayangkan kalau belum punya HP, itu hampir mustahil ya. Ada anak sekarang tidak punya HP. Sebab memang yang ada dalam bayangannya, tidak mungkin saya bisa tenang hidup saya ini kalau tidak punya HP seperti HP yang dipunyai oleh teman-teman lainnya. Tapi apa begitu? Bahwa begitu dia punya HP langsung bahagia hidupnya. Betapa banyak orang yang uring-uringan itu karena punya HP, selalu gelisah. Yang pertama, setiap jalan begitu HP lupa ke bawah, itu pasti tidak tenang dalam perjalanannya. Waduh, aman dah HP tadi saya tinggal di sana, kalau ada yang ambil. Belum kalau dia punya kawan dekat yang dicurigai memang kurang jujur, tapi susah juga dibuktikan. Itu gelisahlah dalam perjalanannya. Dibawa saja itu belum tentu tenang. Sebab kalau ternyata lupa bawa chargernya, waduh, sementara baterainya tinggal 5%. Ada janjian lagi dengan si dia, sudah dikirim Google Map-nya, tapi kalau lowbat ini kiamat. Itu jadi kepikiran. Banyak baterainya saja, tapi kemudian signal terganggu. Itu juga jadi persoalan. Ada signal tapi pulsa habis, uang belum cair. Itu menggelisahkan. Dan banyak lagi contoh kasus yang bisa kita deret, bahwa itu bukan jaminan, bukan garansi orang bisa tenang dalam hidup ini. Nah, inilah sesungguhnya yang digaransi oleh Allah. Kalau kamu beriman, kamu bertakwa, bahagia itu pasti akan kamu rasakan dalam hidup ini. Dan Allah yarham Ustadz Abdullah Said menghadirkan lembaga ini, Hidayatullah, lebih khusus menjadikan kampus sebagai sebuah wadah. Sesungguhnya adalah alat, sarana untuk mengumpulkan orang-orang yang mau beriman, mau bertakwa itu, supaya orang yang ada di dalamnya betul-betul bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup karena keberkahan yang berlimpah ruah. Saya seringkali menceritakan di berbagai kesempatan betapa Gunung Tembak sebagai simbol awal Hidayatullah, khususnya ketika saya santri di sana, Masya Allah, dengan segala kekurangan, keterbatasan. Saya sering katakan baju yang kita punya hanya 2. Satu pakaian salat, satunya pakaian kerja. Kita ke masjid, apalagi tidak ke masjid, jarang betul yang namanya ada santri yang pakai sendal. Kalau toh ada, umumnya sendal lain sebelah,
Bukan cuma warnanya berbeda, ukurannya pun lain. Satu ukuran nomor 7, satunya ukuran nomor 9,5, sehingga jomplang betul kelihatan. Makanya yang saya sering cerita, kucing saja tidak tertarik. Sehingga kalau teman-teman piket menghidang, tidak perlu dijaga, tidak perlu ditutup. Biar bagaimana laparnya kucing, dipaksa makan tidak mau juga. Sebab lauknya ikan yang kita makan itu sudah keras, asinnya tidak keturungan. Itu menu hari-hari. Tapi perasaan kok begitu enjoy, begitu bahagia, nikmat betul hidup itu. Sehingga kita sekolah ditinggalkan sekolah, bukan cuma sekolah ditinggal, ijazah dirobek-robek. Jangankan yang masih sekolah, masih kuliah, orang yang sudah kerja pegawai negeri berhenti jadi pegawai negeri. Kayak saya cerita Ustaz Zen itu dosen, berhenti jadi dosen. Yang gajinya sudah 350.000 per bulan, kala itu tinggal di Gunung Tembak, gajinya 7.500 satu bulan. Tapi kenapa bisa begitu? Ada keberkahan yang kita rasakan, ada kenikmatan hidup yang luar biasa. Sampai kepada tingkat puncaknya itu, almarhum mengatakan, rasanya malakul maut pun kepingin kita tantang gitu. Anda tidak usah repot-repot cari kami di mana dan dalam kondisi apa, bilang saja kapan waktunya, tunjukkan tempatnya biar kami yang datang. Sebab kenapa? Yakin betul kalau kita mati hari itu surga pasti di tangan. Dan inilah kenikmatan yang paling dahsyat, tidak ada lagi di atasnya. Dan ini yang membuat Yasir dalam kondisi diikat, dicambuk, bahkan disayat-sayat dengan pedang, perihnya luar biasa. Begitu Rasulullah lewat, mereka mengatakan, "Sobran ala Yasir, wallahu ya'idukumul jannah." Sabar Yasir, Allah sudah menjanjikan surga untukmu. Yasir berkata, lebih dari ini, kalau memang surga jaminannya, saya akan siap melaluinya. Apalagi kalau sekedar tidur kailulah yang terganggu, sekedar main game yang harus terhenti karena suara azan, itu sangat sepele gitu. Kalau memang surga jadi garansinya. Cuma memang ini butuh keimanan, butuh ketakwaan. Kita berharap semoga mekanisme sistem di Hidayatullah dengan segala kekurangan, sederhanaan yang terus dibenahi akan mengantarkan kita menjadi orang-orang beriman, orang bertakwa, sehingga merasakan keberkahan, sehingga kebahagiaan bukan hal yang khayali apalagi utopis. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.